Halo Sobat Info Guru Update. Kembali lagi di channel komunitas Info Guru. Kabar gembira kali ini datang untuk sahabat-sahabat honorer di seluruh Indonesia. Karena dari Menpan RB telah mengeluarkan surat resmi yang ditujukan untuk seluruh kepala daerah secara nasional. Berikut ini konfirmasi dari berbagai daerah. Menpan RB minta Pemda mendata honorer jelang seleksi CPNS dan P3K tahun 2022. Dikutip dari Provinsi Aceh yang telah menerima surat dari Menpan RB Bapak Cahyo Kumolo terkait dengan honorer. Dalam surat yang juga ditujukan pada seluruh kepala daerah lain itu, pemerintah daerah diminta segera mendata tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dan formasi P3K. Hal ini disampaikan oleh Setda Biro Administrasi Bapak Muhammad Iswanto berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang ASN. Pegawai non-PNS atau honorer yang masa kerjanya paling lama 5 tahun dapat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan dalam peraturan pemerintah atau PP. Iswanto menjelaskan bahwa pendataan para honorer untuk ikut seleksi pengangkatan P3 tidak lepas dari upaya Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang menyuarakan mempertahankan keberadaan tenaga kontrak di provinsi itu. Aspirasi ini telah disuarakan oleh Iva Iriansyah dalam rapat kerja nasional atau Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI 2022 di Bali awal Mei lalu. Dalam rapat tersebut, Pak Gubernur menyampaikan terkait dengan penghapusan tenaga kontrak pada pemerintah daerah yang wewenangnya di bawah Kemenpan RB agar ada solusi lainnya tidak merugikan para tenaga kontrak tersebut, kata Iswanto. Selain itu, dalam berbagai forum rapat dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh SKPA, Gubernur Nova telah memerintahkan jajarannya mencari solusi terkait tenaga kontrak. Pak Gubernur juga telah memerintahkan Kepala SKPA terkait seperti Kepala Biro Hukum dan Kepala Badan Pegagan Aceh BKA agar segera mempersiapkan segala yang mendukung perpanjangan ini dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, kata Bapak Iswanto. Hal ini juga diamini oleh Pemda lain, salah satunya adalah Pemda Gresik berikut ini. Semua honorer di daerah Gresik akan diupayakan menjadi P3K atau CPNS. Dengan rencana penghapusan honorer dilakukan pada tanggal 28 November tahun 2023. Menurut Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik, Bapak Kusaini, pendataan ini untuk melihat pegawai non-ASN yang memenuhi syarat P3K maupun CPNS. Oleh karena itu, pihaknya bakal mengusahakan agar sisa tenaga honorer yang ada bisa selesai pada tahun 2023 untuk minimalkan jumlah pegawai non-ASN yang diberhentikan. Jadi, dalam tanda kutip ini, bahwasanya semua daerah akan melaksanakan pendataan ini. Mudah-mudahan bisa masuk semua, nanti kami ajukan secara bertahap. Intinya, diupayakan masuk P3K atau CPNS, ucap Kusaini di Gresik. Namun, ex-kepala Dinas Pendudukan Gresik itu menyebut jumlah tenaga honorer yang bekerja saat ini masih pendataan. Pada 2022 ada kenaikan porsi untuk belanja pegawai sebesar 1,7 triliun dari APBD 3,4 triliun. Belanja pegawai pada tahun ini sebesar 44,87% dari total belanja Pemkab Gresik, ucapnya. Bapak Cahyo Kumolo sebelumnya mengimbau para pejabat pembina kebagian atau PPK instansi pemerintah untuk menentukan status sebagian pegawai non-ASN terdiri dari non-PNS, non-P3K dan ex tenaga honorer K2 paling lambat pada tanggal 28 November 2023. Imbauan itu tertuang pada surat SE Menpan RB nomor B185/MSM 0203/2022 perihal status kebagian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pernyataan Bapak Cahyo tersebut seperti yang dikutip dalam situs resmi Kemenpan RB. Bapak Menteri Cahyo berharap BPK menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi CPNS ataupun P3K sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023. Asumsi ini bahwasanya untuk penutupan perekrutan honorer itu akan selesai pada 28 November 2023. Kabar baiknya adalah untuk sahabat-sahabat honorer akan segera dilakukan pendataan di seluruh Indonesia guna untuk mengikuti seleksi P3K maupun CPNS secara bertahap. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. See you next time.